Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Latifa Zulita, NPM 2108 260178. Saya akan mempresentasikan tugas emergensi saya yang berjudul keracunan makanan kaleng atau Clostridium botulinum. Nah, apakah dia itu keracunan makanan itu? Jadi keracunan makanan itu adalah keracunan akibat konsumsi makanan kaleng yang terkontaminasi bakteri, toksin, ataupun zat kimia yang berbahaya. Nah, biasanya itu eh, dia itu kondisi neuropatik akibat intoksi neurotoksin botulinum yang dihasilkan oleh bakteri anaerob yang ini dalam makanan yang tidak diolah ataupun disimpan dengan baik. Nah, adapun etiologinya pertama itu dia adalah biologis. Nah, etiologi pertama itu biologis yaitu ada Clostridium botulinum, Salmonella, Staphylococcus aureus, kemudian yang kimiawinya ada logam berat seperti timah, merkuri, kemudian ada BPA. Nah, pada Clostridium botulinum ini yaitu adalah bakteri gram positif. Dia itu ada bakteri gram positif anaerob dan pembentukannya spora itu ditemukan di tanah, air, dan pada sedimen. Nah, spora bakteri ini dapat bertahan dalam kondisi ekstrem dan akan berkecambah menjadi bentuk vegetatif dalam lingkungan anaerob. Nah, seperti makanan kaleng yang tidak diproses dengan benar atau dengan tidak sempurna. Kemudian bakteri itu menghasilkan botulinum neurotoksin yang dapat menghambat pelepasan asetilkolin atau ACH di neuromuscular junction menyebabkan paralisis flasid progresif. Nah, makanannya ini sangatlah berisiko tinggi karena makanan kaleng rumahan, makanan fermentasi, ikan asap, dan produk olahan yang disimpan dalam kemasan yang vakum. Kemudian adapun patofisiologinya. Patofisiologinya yang pertama itu adalah eh, bakteri ini produksi toksin yang menyebabkan gejala neurologis. Kemudian yang kimiawi, dia itu logam berat atau zat racun diserap saluran cerna masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian dia itu akan menyebabkan gangguan metabolik ataupun toksisitas pada organ. Nah, adapun juga gambaran klinisnya. Pada gambaran klinisnya ini, dia itu ada pada gastrointestinalnya. Biasanya tuh dia pada mual, muntah, konstipasi. Biasanya itu dia disebabkan oleh infeksi toksin pada saraf enterik. Kemudian adapun juga pada neurologisnya ada seperti diplomia, penglihatannya tuh ganda, kemudian ada nama disfagia, kesulitan untuk menelan, kemudian ada namanya paralisis, kemudian dia tuh juga ada midriasis ketidalatasi pupil. Kemudian juga kadang pada neurologis ini juga dia ada kelemahan pada otot yang progresif, dimulai dari otot kranial, kemudian lanjut ke otot aksia, kemudian juga akan meneruskan ke otot ekstremitas. Kemudian yang sistemiknya ada hipotensi, takikardi, dan juga kadang demam. Kemudian pada pernapasannya juga kadang dia ini adalah paralisis ototnya itu pernapasan yang dapat menyebabkan gagal napas dan juga akan menyebabkan kematian. Nah, adapun diagnosisnya, pertama itu dia biasanya eh, dia tuh sudah konsumsi makanan kaleng itu 12 sampai sampai 36 jam. Nah, kemudian dia itu eh, pada pemeriksaan fisiknya dia tuh biasanya dijumpai adanya tanda-tanda dehidrasi, kemudian juga adanya adanya kelemahan otot kelemahan otot simetris dan juga kadang ada gangguan-gangguan apa sensorik. Kemudian pada penunjangnya atau laboratoriumnya ada namanya kultur tinja untuk bakteri patogen, deteksi toksin botulinum dalam serum. Untuk deteksi toksin botulinum dapat serum feses ataupun makanan menggunakan MOS biosay. Kemudian bisa juga PCR atau dengan ELISA. Kemudian elektromiografi bisa juga untuk menunjukkan pola vibrasi dan blokade neuromuskular presinaptiknya.
Kemudian untuk tata laksananya biasanya dia tuh ada terapi supuratif. Terapi supuratif ini dia dengan pemberian rehidrasi oral atau intravena untuk menangani disfagianya. Kemudian bisa juga kita lakukan pemasangan NGT bagi pasien dengan kesulitan yang menelan. Kemudian kita kasih dia itu antibiotik. Kemudian seperti ampicillin bisa juga, kemudian dekontaminasi, induksi muntah atau Livex lambung dalam waktu singkat setelah konsumsi zat toksik. Nah, ada juga namanya ventilasi mekanik, yaitu untuk pasien dengan distres pernafasan akibat paralisis otot diafragma. Ada juga kemudian untuk pencegahannya, pertama itu periksa kemasan makanan kaleng, kemudian simpan makanan kaleng sesuai rekomendasi suhu dan kondisi. Kemudian ada juga masa makanan kaleng sesuai dengan suhu yang cukup untuk membunuh patogen potensial. Kemudian jika ada juga pencegahannya dengan cara pemanasan makanan di atas 80 derajat Celcius selama 10 menit dapat menginaktivasi toksis botulinum. Kemudian juga bisa makanan kaleng ini harus diperiksa sebelum dikonsumsi. Hindari kaleng dengan yang menggembung atau berkarat. Untuk prognosisnya, biasanya mortalitas tanpa pengobatan mencapai 60-70%, tetapi dengan terapi yang adekuat turun menjadi kurang dari 5%. Nah, adapun juga komplikasinya seperti dia tuh komplikasi utamanya tuh dia bisa infeksi nosokomial dan neuropati residual. Nah, jadi kesimpulan dari mind map saya ini adalah keracunan makan kaleng itu akibat Clostridium botulinum adalah darurat medis yang membutuhkan diagnosis cepat dan intervensi segera. Nah, antitoksin botulinum itu dan terapi supuratif adalah tata laksana utama untuk meningkatkan angka pada pencegahan pada pasien pencegahan utamanya. Jadi sekianlah presentasi mind map saya. Jika ada kata yang salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.